Hai Sobat Excellence, kita masih obrol di sekitar buku yang luar biasa yang judulnya What is Success. Dan tadi kita sudah bicara mengenai satu kerangka berpikir yang sederhana. Kadang-kadang dengan keterbatasan pengetahuan kita, mungkin kita nggak pernah bisa sukses. Karena apa? Our knowledge is limited, pengetahuan kita terbatas. Tapi dengan meminjam pemikiran dari orang lain, mungkin itu bisa membawa kita ke level kesuksesan berikutnya. Nah, kali ini kita sedang berusaha untuk mengambil intisari dari sebuah buku yang judulnya What is Success, karangan Mas Relky Saragih. Nah, kalau tadi sudah diobrolkan mengenai apa latar belakang buku ini ditulis oleh beliau. Ya, keprihatinannya kepada banyak generasi sekarang ini yang bingung mengenai definisi suksesnya. So, apa isinya? Yuk, kita lanjutin ya. Nah, Mas Relky, tadi kan udah diceritakan mengenai latar belakangnya. Apa latar belakang keprihatinannya menulis buku? Iya, betul. Isinya apa dong kalau begitu? Ya, isinya yang saya tahu itu yang 3 pilar itu doang. Gitu ya? Ya, isinya itu intinya di 3 pilar itu. Ya. Jadi bahagia, bersyukur. Betul. Nah, sebenarnya 3 pilar itu bukan 3 pilarnya. Ya. Itu tujuannya. Tujuannya ya. Ya, kalau 3 pilarnya itu adalah keluarga, lingkungan, Tuhan. Oke. Kita ada di tengah-tengah segitiga itu, 3 pilar. Bagaimana kita mensinergikan diri kepada lingkungan kita, bagaimana kita mensinergikan diri kepada keluarga, dan bagaimana mensinergikan diri kepada Tuhan. Oke. Kalau kita bisa mensinergikan diri secara baik kepada 3 pilar ini, maka 2B plus 1S yang saya bilang tadi itu akan tercapai. Oke, jadi keluarga, lingkungan sama Tuhan kan ya, benar. Supaya kita bisa bahagia, bersyukur dan sejahtera gitu ya. Benar. Oke. Jadi kalau kita bisa mengkolaborasikan diri kepada keluarga, keluarga itu perannya besar loh terhadap kesuksesan. Iya. Lingkungan juga. Jadi saya memisahkan antara keluarga dan lingkungan. Iya. Karena lingkungan itu pengaruhnya kan termasuk besar ya Pak ya, mengubah kita jadi seperti apa. Ya, jadi kalau modal kita di dalam keluarga tidak kuat, mungkin lingkungan kita ya untung-untung lingkungannya baik masuknya. Iya. Kalau yang buruk, akhirnya terpengaruh oleh lingkungannya gitu. Yes. Pokoknya 3 pilar itulah modalnya untuk mendapatkan kita jadi bahagia, bersyukur, sejahtera. Jadi dalam buku ini juga saya ada bikin namanya 9 pertanyaan emas dengan gold questions. Jadi 9 pertanyaan emas itu adalah pertanyaan yang akan mengubah diri, mengenal diri. Oke. Apa kelemahan saya? Apa kelebihan saya? Pokoknya bagaimana saya selama ini? Karena begini Pak Antoni, kita sering mendengar be yourself. Yes. Jadilah diri sendiri. Betul. Tapi kalau kita tanya kelebihan kekurangan kamu tahu nggak? Nggak. Jadi dirimu yang mana? Iya. Jadi susah juga berarti ya. Sebenarnya itu pepatah yang nggak jelas sebenarnya. Be yourself, tapi be yourself yang mana gitu loh. Kalau dia nggak sendiri nggak kenal tentang dirinya ya. Benar. Oke, make sense ya. Jadi saya pikir dengan gold questions ini saya memang sudah cukup meneliti pertanyaan apa kira-kira yang dapat coaching diri sendiri, self-coach ya. Jadi 9 pertanyaan itu adalah self-coach, yang dimana itu adalah dasar dari buku ini juga. Oke. Buku ini membahas tentang, seperti saya bilang tadi, bagaimana caranya menjadi orang yang bahagia. Oke. Terkait kontrol emotion, terkait bagaimana merespon teman. Ada media juga. Jadi kan kadang kita, kan banyak ya di internet ya Pak Antoni, beritanya amburadul, beritanya belum jelas, kita udah terpancing emosi. Betul. Pak ini kurang ajar, cakap yang tidak baik juga akhirnya keluar. Jadi buku ini saya ajak untuk positive thinking. Bagaimana jadi manusia positive thinking? Itu dia. Kemudian bagaimana supaya Anda di ruang tempat kerja itu tidak merasa menjadi teman-teman itu benar-benar teman, tidak ada gosipin teman benar-benar bahagia terhadap lingkungan, keluarga. Kemudian membahas tentang sejahtera, Pak Antoni. Ada istilah 10.000 apa itu? Pencapaian 10.000 jam. Jadi hukum 10.000 jam ada untuk itu master kan. ya. Di situ ada saya bahas juga sedikit tentang terkait itu. Terkadang orang berpikir 10.000 jam, akhirnya dia kerja terus tanpa mengenal waktu, karena dia mengejarnya itu
pokoknya aku harus banyak kerja supaya dapat uang, supaya aku hebat, supaya akhirnya keluarganya tertinggal, kebahagiaan keluarganya terlupa. Iya, iya. Bagaimana supaya bisa terkolaborasi antar Anda mengejar sejahtera, tapi Anda tidak perlu mengorbankan keluarga Anda. Iya. Dan Anda tidak perlu mengorbankan kesehatan Anda. Iya, iya. Bagaimana caranya? Buku ini bahas. Tapi pertanyaan itu kan seringkali yang muncul ini, banyak mengatakan bahwa ketiga keseimbangan itu kan idealisme yang luar biasa gitu. Tapi dari pengalamannya Mas Relky sendiri, bisa nggak sih sebenarnya kita mengupayakan untuk ketiga keseimbangan itu sebenarnya? Saya sudah mencobanya, Pak Andi. Dan saya merasakan dampaknya. Betul. Kalau saya tidak merasakan dampaknya, saya tidak Tidak menulis buku ini. menulis itu ya. Iya. Oke. Ya, saya kepada orang tua saya dulu sering bertengkar, Pak. Sekarang semenjak saya mencoba mengaplikasikan ilmu yang bisa saya bilang hasil perenungan saya, hasil perenungan, hasil pengamatan, hasil pokoknya pelajaran yang saya dalami. Akhirnya karena saya bisa mengontrol diri saya, jadi kadang gini kan kita sering menyalahkan orang ya Pak Andi, lupa menyalahkan diri sendiri. Nah itu yang saya coba. Saya coba koreksi dulu diri saya sendiri, secara otomatis orang itu akan mengikutin kita. Akhirnya semua happy. Itu yang terjadi. Karena apa yang terjadi, saya pikir dilema buat banyak sahabat excellence yang mungkin juga mengalaminya sebagai apalagi eksekutif, apalagi untuk para leader yang seringkali terjadi itu kan mereka mengejar seperti kata Mas Relky tadi, ngejar luar biasa, ngejar supaya bisa sukses gitu loh dalam level tertentu. Kesejahteraannya dapat gitu. Tapi ya itu tingkat kebahagiaannya ya nanti dulu deh gitu loh. Apalagi kalau kita bicara mengenai rasa bersyukur gitu loh. Kadang-kadang aduh mana sempat gitu tiap hari ngejar target gitu kan. Kadang kan orang juga sering salah mengartikan bersyukur dengan pasrah. Seperti pisau bermata dua. Komentarnya Mas Relky gimana? Menurut saya bersyukur itu sebenarnya kan kita tidak menerima sesuatu yang bukan hak kita, tapi kita meningkatkan level kita supaya hak itu bisa kita terima. Itu bersyukur. Kita bersyukur atas terhadap yang sekarang kita punya. Betul. Jadi kalau misalnya aku belum layak untuk itu, aku belum layak untuk itu, tapi bukan berarti kita pasrah gitu. Bukan berarti kita stop. Tingkatkan kualitasnya supaya Anda berhak untuk yang sesuatu itu. Seperti itu. Wow, menarik ya beberapa konsep di seputar tentang buku What is Success ini. Tuh, Sahabat Excellence, saya pikir banyak di antara kita, terutama saya pikir buku ini bagus juga untuk Anda-anda yang muda, para mahasiswa, para karir pemula barangkali ya, yang mungkin masih mempertanyakan hidup Anda mau dibawa kemana. Saya melihat buku ini, saya membaca buku ini dan ada banyak ini dengan gambar, dengan ilustrasi seperti yang diceritakan oleh Mas Relky. Ini buku yang sangat mudah untuk dibaca gitu loh, untuk dipahami, untuk dicerna gitu loh, karena menurut seperti kata beliau, ini adalah buku melalui perenungan, survei, pengamatan, juga pengalaman. Nah, buku ini sudah ada di toko-toko buku loh ya. So, mau cari buku bermutu, ini salah satu buku yang kami referensikan. Nah, next, apa tipsnya? Jangan kemana-mana lagi ya. Kita masih akan ngobrol. Apa tips dari Mas Relky Saragih soal how to really achieve your success? Seperti kata tadi, ada 3 hal penting yang menjadi pilar, yang menjadi tujuan. Bukan cuma sekedar sejahtera, ya, bukan cuma secara keuangan bagus, tapi ingat, Anda harus merasa bahagia. So, do you feel happy? Dan yang ketiga adalah, do you grateful? Apakah Anda bersyukur? Nah, gimana caranya? Yuk, kita akan bahas setelah segmen berikutnya. Mulai dari keluargamu. Jadi, apapun yang dikatakan oleh ayah, ibumu, yang mungkin menyakiti hatimu, kamu jangan arahkan pikiranmu bahwa mereka itu jahat.